Pak Hasan, ngapunten, Pak Hasan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu. Mbak Gina Vita. Iya, alhamdulillah sehat. Pak Hasan ini suami dari Ibu Louis atau gimana Pak? Iya, suaminya. Sekarang Dokter Louis gimana kabarnya Pak? Ya sementara kan bisa pulang, ditangguhkan penahanannya, tapi kan proses ininya kan masih berjalan, nggak bisa dulu meninggalkan Jakarta. Ada Dokter Louis juga kalau saya nggak salah dengar Pak tadi Pak. Ada tapi nggak usah ngobrol lah, mau nanya apa sih? Mau nanya kabar aja Pak, kondisinya gimana sekarang, sehat Pak? Iya sehat. Sehat. Apa Pak aktivitas Dokter Louis sekarang Pak? Seharian ya itu dia tanganin orang-orang yang minta tolong, yang kena ya orang yang kena orang tanpa gejala COVID, dia bantu pakai suplemen aja yang umum yang dijual di tempat-tempat seperti online dia kan basicnya dokter anti-aging hormon. Anti-aging itu kan artinya di Indonesia itu belum terlalu banyak ya, setahu saya. Jadi itu dia basicnya memang itu. Dia membantu ke teman-temannya aja, orang sekitar. Dia nggak menerima pasien. Tapi hanya tetangga-tetangga sekitar saja gitu yang diterima. Iya, tapi kan dia meneliti obat-obatan ini. Ya namanya peneliti kan tidak menggugurkan dia sebagai seorang dokter kan, peneliti. Oke. Tapi status di Ikatan Dokter Indonesia gimana, Pak? Iya, katanya siapa itu Dokter Adib ya, saya dengar. Dia tadi malam itu di TV One kan, ditanya sama si Mbak Caca itu kan, masalah status, masalah ini, dia bilang ya dia tidak menregistrasi, dia tidak membayar iuran, dia harusnya dari Tarakan pindah ke Jakarta gitu. Oh gitu. Itu belum dilakukan karena mungkin kesibukan, terus tahun lalu juga kan bapaknya meninggal. Itu memang kan ada terindikasi kolesterol yang tinggi. Jadi posisi kita ya waktu bapaknya kena stroke itu, kami di Jakarta, orang tuanya di Tarakan. Tapi waktu setelah bapaknya kena itu, Dr. Royce pergi jemput, dia tanganin bawa ke apartemen kami di Jakarta. Dirawat bapaknya yang akhirnya tidak bisa jalan, dia rawat dia, namanya kan dia dokter. Akhirnya bapaknya bisa jalan, udah 6 bulan, 7 bulan, udah ini pulih kembali, dibawa ke Tarakan sama adiknya, dilanjutin ke sana. Kalau tanggapan Bapak, Pak Hasan selaku suami Dr. Louis seperti apa kalau mendengar pernyataan dari sejumlah pihak mengatakan ada yang bilang mengalami gangguan jiwa lah dan lain sebagainya? Ya, itu kan pernah teman-temannya itu sama dokter itu, sama alumni pernah datang ke apartemen. Saya itu tinggalnya di dekat TV One loh. Oh, oke. Iya, dia itu datang nanya masalah Dokter Royce itu ada ini enggak sih, kelainan sih? Enggak, saya bilang enggak. Kalau ada teman-temannya ya teman kayak keluarga lah, mau terapi hormon. Kan kalau hormon nggak perlu tindakan Mbak Gita ya. Ya, kan dia juga dokter kecantikan, dia juga ahli tanam benang, akupuntur, filler, botok. Kan dia udah pelajari semua itu. Oke, Pak Hasan, gini Pak Hasan, saya ingin minta konfirmasinya gini. Ini kan saya sempat nih membaca ada surat keterangan terbuka dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa Dr. Louis ini memang mengalami beberapa kejadian yang bisa dibilang cukup berat, sehingga disebutkan bahwa ini mengganggu atau mempengaruhi mental psikis yang bersangkutan. Gimana itu Pak? Ya itulah yang saya bilang, itu kan berita hoax. Kan saya udah terima waktu sehari dia terperiksa di mana, di Polda. Saya dapat postingan begitu, tapi saya kan belum mendalami. Jadi begini, jadi setelah saya suruh telusuri nomor telepon tersebut, orang itu menghubungi saya rekam kok, ada rekamannya sama saya. Oke, jadi apa yang disampaikan? Saya tanya, Anda ini siapa? Dia bilang begini Pak, kita dulu itu tinggal
di kampung di Paupan sama ibundanya dokter Lois. Ya, saya nggak kenal kan namanya itu dia sebutkan. Dia dengar berita begini, dia turut prihatin. Saya bilang, kalau dari pihak keluarga Anda Anda tidak menghubungi pihak keluarga yang terdekat, tidak boleh membuat statement pernyataan begitu. Sedangkan pihak keluarga sendiri kan pasti tidak mau membuat begitu. Nanti dianggapnya Dr. Lois ini memang ada gangguan kan kalau ada pernyataan begitu. Langsung saya bantah, saya bilang nggak boleh. Ujung-ujungnya dia nawarin ini kuasa hukum, ya ujung-ujungnya pengacara. Oh, Bapak nawarkan saya pengacara, nggak perlu Pak, nggak perlu repot-repot. Ujung-ujungnya itu Mbak Gina. Oke, itu tadi yang keluarga membantah ya Pak ya mengenai adanya tanggapan atau ungkapan yang disampaikan oleh sejumlah pihak bahwa Dr. Lois ini mengalami gangguan jiwa dan lain sebagainya begitu ya. Artinya selama ini kalau komunikasi dengan Dr. Lois lancar-lancar aja ya Pak ya? Karena ada juga Pak anggapan dari ada anggapan dari beberapa pihak yang mengatakan ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terus seperti linglung jawabannya itu kesana kemari capek gitu. Kali orang udah 2 hari 2 malam nggak istirahat. Coba Mbak Gina ditanyain begitu, pasti pusing lah Mbak. Saya aja datang ke situ aja udah capek. Saya lihat dia minta dibawain apa sih, selimut. Kan dia istirahatnya di musola, di lantai tidur begitu. Nggak ada alas itunya. Jadi saya pulang ngambil ke sana dan ternyata nggak boleh masuk juga barang-barang seperti itu. Jadi saya cuma bawakan baju ganti aja kan. Nggak boleh Pak, gitu katanya. Pak Hasan, kalau boleh kita tahu Pak, kalau mau tahu soal latar belakang atau background pendidikan dari Dr. Lois itu gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Tahunnya saya dari UKI. Oh, kuliahnya di UKI. Tahun berapa? Dilantik dokternya apa sih? 2005 kayaknya. Oke, kalau gitu Pak Hasan sebetulnya ini kita pengen loh Pak ngobrol sama Dr. Lois, ngobrolnya kayak gini Pak, nggak ngebahas soal kasus. Itu ya sekali lagi saya tekankan sudahlah, itu ranah polisi, biarkanlah polisi yang kemudian bekerja memproses kasus hukum ini. Artinya kita memang pengen mengenal dekat sosok dari Dr. Lois ini seperti apa gitu Pak. Ini dia lagi tidur. Nanti kalau dia udah rest atau gimana, dia udah kan berapa hari ya nggak tidur ya. Iya Pak, tadi Pak Hasan cerita sampai 2 hari ya di... Bisa ngelantur nggak jawabannya Mbak? Mbak udah ngantuk-ngantuk ditanya bisa. Normal nggak? Saya bilang sama penyidik, Mas, lu coba 2 hari gua tanya lu A, B, C, D, pasti lu juga pusing. Iya sih Pak, benar. Iya. Udah kan begitu, dia juga manusia. Pak Hasan, terima kasih banyak tadi waktunya sudah ngobrol panjang. Kita doakan semoga Pak Hasan, Dr. Lois juga sehat-sehat selalu sekeluarga. Baik, terima kasih Pak Hasan atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Fakta TV One. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.